ayatnya, Partopi. Kau ngeles aja. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri. Diam dulu. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, menyuruh aku kepadamu supaya engkau dengar. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 19 ayat pasal 19 ayat 17. Diam dulu. Lalu pergilah Ananias ke situ. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya bukan engkau menjadi rasul, tetapi supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Di mana di sini dia diangkat menjadi rasul? Coba tunjukkan. Makanya baca selanjutnya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab itu berikutnya kan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Mana di sini? Sebab orang ini adalah mana? Mbak Ria, tolong di-mute Mbak Ria, Dublin. Di mana? Partopi, kau makanya saya udah bilang, kau tuh di sini modal congor, asumsi nggak ada. Kamu yang modal congor dikasih jalan, mau kau? Maumu? Enggak, gini. Kemauan kalian itu saya mengakui Muhammad Nabi. Allah sebagai Tuhan, enggak. Lah, di sini kan dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku." Loh, saya sudah baca. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Bukan berarti Ananias menumpangkan tangannya ke atas kepala Saulus, mengangkatnya sebagai rasul. Gak ada. Gak ada di sini. Jangan asumsi dong, Partopi. Janda. Kalau enggak ada saya kan membaca ayat. Astagfirullahaladzim. Saya membaca ayat loh, Partopi. Ya Allah, ya Robi, ampuni saya. Saya baca ayat loh, supaya engkau dapat melihat lagi. Supaya engkau dapat melihat lagi. Partopi, di mana sih? Apapun yang di kamu mana? katakan, Yesus mengangkat dia menjadi rasul. Di mana sih Partopi? Aduh. Yang intinya mau nggak penting ya. Berarti kenapa kalian ngaku-ngaku dia sebagai rasul? Bahwa kekristenan itu bukan bertumpu kepada Rasul Paulus saja. Ada rasul-rasul yang lain. Rasul Petrus, banyak rasul. Alah, tapi gara-gara omongan si Paulus kalian percaya? Kalian percaya omongan Paulus? Paulus kan mengatakan Roma 14 ayat 9, Kristus harus mati, bangkit, baru menjadi Tuhan. Partopi, syarat-syarat menjadi Tuhan itu. Kok syarat-syarat? Di mana syarat-syarat? Ini kan dibacakan. Di mana di situ ditulis syarat-syarat? Di mana ditulis? Roma 14 ayat 9. Sudahlah. Kok dodol? Tuhan ente harus mati, itu pun harus 3 hari pula jangkanya. Baru menjadi Tuhan. Syarat. Kamu debat apa ini? Debat mau Roma 14 ayat 9. Dengar. Aduh. Monitor Bang Zuma monitor. Udah jam setengah 1 sih. Aneh, lucu. Oke. Gimana saudaraku? Terima kasih Uktinor. Tunjukkan di mana tertulis di Al-Quran. Tunjukkan apa tertulis di mana ada orang lain selain di mana tertulis di Al-Quran. Allah SWT datang kepada orang lain bahwa si Muhammad itu Nabi. Tunjukkan di mana. Maksudnya Anda menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku seperti makhluk gitu ya? Saya berlaku seperti makhluk. Saya kan tanya, datang maksudnya. Tunjukkan di mana tertulis di Al-Quran bahwa si Muhammad itu sebagai Nabi dipersaksikan oleh orang lain. Istilahnya begini, kayak contohnya kayak Rasul Paulus, Ananias disuruh Tuhan Yesus bahwa dia diutus oleh Tuhan. Tentukan di mana tertulis di Al-Quran ada manusia selain si Muhammad, baik melihat mimpi bahwa si Muhammad itu seorang nabi. Di mana tertulis itu? Jadi gini. Enggak usah gini. Di mana tertulis, bro? Itu aja. Kenapa kayak gini dialognya? Kamu marah? Kalian saya jawab, kalian ngomel-ngomel. Kamu emosi karena Paulus itu bukan rasul, emosi gitu. Enggak, kalau cara diskusinya saya pingin menang sendiri, saya juga bisa.
Ya, kalau di Sekarang Al-Qur'an tunjukkan itu, saja di mana di Al-Qur'an. kalau Oke, di saya tunggu. Al-Qur'an, kalau di Al-Qur'an itu diterangkan dalam surah Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Itu Tetapi saya tanya kepada orang lain. Mana Tetapi bicaranya kebanyakan- Allah? Enggak, di mana berbicara Allah kepada Tetap- orang lain bahwa si Muhammad itu Nabi? Monggo tunjukkan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kan gitu. Iya, itu kan klaim si Muhammad, bro. Iya, Yang tahu itu betul. kan hanya si Muhammad. Iya, Yang saya betul. tanya itu bukan seperti itu. Yang saya tanya, di mana Allah SWT berkata kepada manusia lain bahwa si Muhammad itu Nabi? Bahwa dia utusan Allah, di mana? Baik. Di masa praeksistensi Allah Subhanahu wa taala telah Emang pernah mengangkat eksistensi? Enggak dulu, masa preeksistensi. Emang Allah mu pernah eksis? Di mana Allah mu pernah eksis? wa ma qadarullahu haqqan qadrihi iz qalu ma Cara kalian anzalallahu mendiskusikan ala itu. basyarin min syai'. Cara Qul kalian man mendiskusikan anzala itu. al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Itu. Di mana Juma? Saya tanya bukan itu. Kalian jawab yang saya jawab, yang saya tanya. Yang saya tanya itu di mana Allah SWT berkata kepada manusia lain bahwa si Muhammad itu nabi utusannya, di mana? Tadi Atau kan lewat sudah mimpi kek? Enggak, lewat Oh, gini. mimpi kek. Oke. Saya bikin contohnya gini, bro. Saya bikin contohnya kamu ngerti. Gini. Contohnya adalah bernama si Tukul. Saat itu Allah datang kepada si Tukul baik lewat mimpi atau penglihatan, berkata demikian, "Hei Tukul, katakanlah kepada manusia lain bahwa si Muhammad itu utusan saya." Monggo, di mana ayat itu tertulis seperti itu? Bro? Sebentar, Oke. sebentar. Shalom. Shalom, Ya, maksudnya siapa? Bapak yang sedang bicara sekarang itu ayatnya. Ayat berapa? Surat Iya, apa itu yang saya tanya, dimaksud? bro. Jangan Contohnya kan tadi kalian nuntut. jangan Gini, dibacakan, tunggu, Bu. Pak. Tunggu, Bu. Supaya kita Tunggu. paham gitu. Ya, tadi kan mereka nuntut katanya siapa yang mengutus Rasul Paulus itu, saya katakan yang mengutus Rasul Paulus itu adalah Yesus. Dibuktikan Iya, itu dengan sendiri itu. supaya bahwa benar Rasul Paulus itu Pak Topi, mendapat- nggak kayak gitu, nggak kayak gitu tadi narasinya. Kau nggak kayak gitu. Kau bilang begini, bahwa yang mengangkat si Paulus menjadi rasul Diam, adalah saya- Yesus. saya kelar Jadi dulu saya tanya saya. di mana ayatnya? Diam Tunggu, dulu, diam dulu ya. kau. Baru kau Makanya bilang di dengar Kisah Para dulu. Rasul 9 ayat 1 dan seterusnya. yang salah Lah saya baca di pengertian. situ Ananias Nah. menaruhkan tangan di atas kepala Saulus biar si Saulus itu sembuh matanya. Di mana diangkat menjadi rasul? Oke, dengar. Lah kamu sendiri yang membawa narasi Baca di Kisah ayat Para Rasul sebelumnya. 9. Makanya Yesus berfirman. Saya sudah Udah. baca. Dengar. Sudah baca Makanya di Yesus situ berkata, Ananias diam menumpangkan dulu. tangan. Saya Silakan jawab. jelaskan Bang Zuma. Oke, saya jawab. Pak Topi, Dengar, dasar. dengar, saya jawab ya. Kerasulan Paulus dibuktikan oleh orang lain. Yang mana orang lain? saya itu? tidak Dengar, butuh- Tunggu, Bang Juma. Saya Tunggu, tidak Bang Juma. butuh saksi Dengar, orang tunggu, lain. tunggu dulu. Saya butuh kesaksian Yesus. Ada nggak? Ya Yesus datang kepada dia. Nah, itu supaya pengakuan manusia tahu. Paulus Dengar, sendiri. diam dulu. Dengar, Saya diam minta dulu. Yesusnya yang Diam menerangkan dulu. tentang Paulus itu di mana? Iya sudah. Kan Di saya mana? bacakan di Kisah Para Rasul Ya sudah, 9. Pak, kasih tahu juga tuh ayat yang Itu menerangkan Lukas, itu Muhammad Lukas yang itu menerangkan utusan. itu. Saya Kasih tahu jelaskan juga, ya. kasih tahu ayatnya berapa? Ayat berapa? Ayat Dengar, berapa? Itu diam, Lukas, diam kau. itu Lukas itu. Terserah Itu Lukas kau yang mau menjelaskan Lukas. itu. Dengar, Murid dengar, Paulus dengar, itu. Yang saya minta Cuma Yesusnya mau mana dibilang, coba? Benar, yang saya baca ayat nggak ada Lukas di situ. Yang di situ tertulis Kisah Kisah Para Rasul 9. itu tulisan Lukas itu. Itu Bung. menurut encommu nggak masalah itu kan pemikiranmu, bukan Saya pemikiran minta saya. pengakuan Saya Yesus. dengar. Mau Saya semua berbicara manusia sesuai- di dunia, Saya berbicara mau semua sesuai yang manusia tertulis mengaku dalam kitab. Yesus Paulus itu kelewatan adalah pengertian, rasul. bro. Saya tidak mau. Dengar, Nggak dengar. peduli saya dengan itu. baca Saya kitab maunya saya. pengakuan Saya Yesus. baca Ada nggak? Kitab saya. Pengakuan Yesus ada tertulis di situ. Yesus Itu berkata, itu. dengar. Itu pengakuan Dengar, Lukas. saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi firman Tuhan, dengar. Firman Tuhan, dengar. Yesus ini Itu berkata, saya cerita, bacakan itu cerita dari atas. Lukas. Mau cerita Lukas mau siapa? Kayak itu enggak. Nah, yang saya minta adalah cerita Lalu Yesusnya Al-Quran itu gimana? cerita siapa? Saya mau tanya, Al-Quran itu cerita siapa? Allah, itu wahyu Allah. Itu wahyu Wahyu Allah. dari mana kau tahu? Adakah Allah saksi itu cerita saksi si mata Muhammad dapat Isa. mata saksi mata? Dengar. Diam dulu Anda. Dengar dulu, Juma. Dengarkan, Partopi sama Sel. Kalian kalau mau berdiskusi ke atas itu, siapkan data.
Kalau Anda bertanya tentang saksi, ya, logika Anda di mana? Saya aja bernama logika, saya tahu batas-batasan saya di mana. Sangar dengar dulu, dengar. Kalau Anda bertanya seperti itu, mana saksinya ini itu sebagainya? Ya iyalah. Anda akan mental sendiri, saudara. Anda akan mental sendiri. Saya bisa pastikan. Ada saksi mata. Saya bisa tunjukkan ratusan ayat kepada Anda yang Anda tidak akan bisa buktikan ada saksi atau tidaknya. Buktikan saja. Yakin Anda? Di mana logikamu? Sekarang saya tanya, di kejadian saat Tuhan menciptakan terang dan lain-lain, itu saksinya siapa? Saya mau tanya kepada Anda. Siapa? Saya Saksinya siapa saat Tuhan menciptakan terang, menciptakan ini dan sebagainya? Itu saksinya siapa? Saya mau tanya. Berdialog tuh bukan seperti itu. Kita berbicara mengenai konteks Diskusi manusia. itu secara dengarkan. Diskusi secara ilmiah. Dengar. Tadi si Yang Nora patut bertanya, didiskusikan itu yang secara ilmiah yang bisa kita apakan, bukan hal seperti itu. Oh, kau baru naik, jangan mencung-mencung ribut. Saya hanya butuh 2 menit untuk mengerti perkataan Anda. Serius. Dengar. Yang bertanya Oke, coba kalau Anda menuntut seperti itu, saya menuntut juga. Di mana siapa saksinya saat Tuhan menciptakan terang? Coba. Logika, dengar. Siapa saksinya saat Tuhan berfirman dalam hati? Siapa saksinya saat Tuhan itu? Cepat. Kau diam dulu. Bukan seperti itu. Anda harus paham dulu konteksnya seperti apa. Yesus itu adalah firman itu sendiri, beda. Yang saya Kalau nanti tanyakan itu siapa dia- saksinya saat Tuhan menciptakan terang? Coba. Host, turunkan ini. Yesus itu firman itu sendiri, Pak. Dia menciptakan firman. Siapa saksinya saat Tuhan menciptakan terang? Saya mau tanya kepada Anda. Awal mula dari percakapan ini kau belum tahu, tapi kau udah ngoceh. Saya sudah tahu karena Anda menuntut saksi, makanya saya tanya siapa saksi saat Tuhan menciptakan terang? Coba. Iya, dengar dulu, diam dulu mulutmu. Makanya diskusi itu yang secara ilmiah. Diam mulutmu dulu. Jangan cuma modal congor kamu. Aduh, kasihan kamu. Diam Ya dulu. sudah, Nggak oke, oke. punya Tapi modal, nggak punya Pak, data, kok naik-naik kayak Oke, gini. mana Ada tamu buktinya? mana? Sekarang saya tanya Tamu mana mana? bukti? Iya, sama logika biarin logika biarin. Udah. Oke, siap, Kak, siap. Oke, lanjut Guru Nda. Nanti ada waktunya kita ya. Oke, siap. Silakan Guru Nda. Temer aja, ada temer kok itu. Dijelaskan kau mute. Pakai temer. Itu ada temer tuh. Oke. Pergi, Bang. FYP 3 menit ya. 3 menit. Saya duluan. Ayo, siapa yang di sini yang bisa? Saya duluan. Tadi 2 menit, berkata, kelamaan 2 menit. Tadi si Nora berkata. 3 aja, 3. Menjelaskan Iya. segala sesuatu Kalau kau kau 3 menit. kalian. Saya duluan. 3 menit. Ya, saya duluan. Kau tunggulah jangan terlalu Oke, nafsu oke, Pak oke. Topi. Biarin aja dia di luar orang. 3 menit. Biarin. Gampang cuma. Iya nggak apa-apa, ya tunggu dulu maksudnya. Iya tunggu dulu. Ya bagaimana host 3 menit ya? Partopi. Saya Ya. duluan. Oke, jangan ada yang motong. Ya silakan. Oke. Silakan Partopi duluan nanti ya, Bang Bang Lugika. Silakan. Dengar. Tadi si Bang Logika tadi ngoceh-ngoceh ya, saya jelaskan. Tadi si Nora minta saya di mana buktinya Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus. Saya katakan, saya jawab di Kisah Para Rasul 9. Di situ narasinya saat Rasul Paulus dijumpai Yesus. Tunggu sahabat. Jangan di mute, ngomong lagi. Udah. Bentar. Ada apa? Oke. Tadi yang bertanya itu tadi si Nora bertanya kepada saya. Siapa saksinya Rasul Paulus utusan Yesus? Saya jawab di Kisah Para Rasul 9. Saya bilang, Rasul Paulus itu dia mengaku sebagai utusan Tuhan bukan hanya berdasarkan kehendak dia, tetapi Yesus juga mengutus muridnya, memberikan penglihatan kepada sang murid bernama Ananias bahwa Rasul Paulus itu buta matanya. Maka disuruhlah Ananias ke rumah Rasul Paulus supaya mata Rasul Paulus sembuh lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Ananias, katanya seperti demikian. Saya baca ya ayatnya. Silakan Bang Jumah. Tunggu saya dulu. Belum. Beginilah firman Tuhan kepada Ananias kepadanya. Pergilah sebab orang yang dimaksud ini adalah Rasul Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa
lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sekarang pertanyaan saya, tertulis di mana di Al-Quran bahwa si Muhammad itu utusan Allah SWT dinyatakan juga kepada manusia lain, baik melalui penglihatan maupun mimpi. Monggo, saya minta ayatnya di mana tertulis di Al-Quran. Oke, baik. Jadi ketika Anda bertanya di mana di Al-Quran ada saksi, ya, Al-Quran hanya menerangkan seperti ini. Wa iz ahzallahu mitsaqa bani kanabiyyan Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahzallahu mitsaqa nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wal tansurunna. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Jadi di ayat suci Al-Quran Ali Imran ayat 81, Allah kemudian sebelum menciptakan manusia itu telah mengangkat, ya, perjanjian agung di mana Allah bersama dengan para nabi bersaksi bahwa akan datangnya sosok nabi, sosok rasul yang kemudian membenarkan ajaran-ajaran mereka, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, para nabi, Allah dan para nabi sudah mempersaksikan bahwa kelak akan datang sosok nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan di mana dalam Al-Quran Allah datang kepada si fulan, tidak seperti itu Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bukan buku-buku yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Jadi kalau kitab saudara itu dituliskan berdasarkan saksi, Al-Quran itu dituliskan berdasarkan pewahyuan. Kalau wahyu itu tidak butuh saksi. Layaknya Nabi Adam, layaknya Nabi Musa, Abraham, dan seterusnya itu berdialog dengan Allah, tidak ada saksi. Tidak perlu kesaksian. Seketika diimani karena dianggap itu sebagai firman Tuhan. Begitulah Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu tidak dituliskan Allah kemudian berfirman kepada Umar, Allah berfirman kepada Utsman. Itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang Nabi pada masa itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahyu datang hanya kepada satu manusia, yaitu Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentang kesaksian, tentang kenabian beliau, sejazirah Arab sampai hari ini bersaksi bahwa beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Nah sekarang kalau di Islam yang ditanya itu jelas bagaimana Rasulullah Muhammad SAW diiyakan oleh Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Salam, kemudian ada juga Bukhairah, ya, Bukhairah, lalu kemudian Mukasyir. Itu jelas semuanya adalah orang-orang yang bersaksi bahwa beliau itu adalah nabi. Ya, Wahb bin Munabbi itu juga bersaksi bahwa beliau adalah nabi. Kemudian Ka'ab al-Ahbar juga bersaksi bahwa beliau adalah nabi. Dan mereka semuanya ini adalah bukan Islam pada saat itu. Mereka adalah orang yang di luar daripada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka mengatakan beliau ini adalah nabi yang diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 197, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para imam atau ulama Bani Israel itu mengetahuinya bahwa akan datang sosok nabi di luar Bani Israel yang diberi tugas untuk mengajarkan dan membimbing seluruh umat manusia litubayyina linnas. Demikian. Ini berapa menit? 3 menit. Silakan. Silakan saya Pak Topi. Saya lagi. Oke. Sekarang saya tanya gini, Bang. Di kitab, makanya saya bilang mengenai ajaran Muhammad itu membingungkan, Bang. Aslinya nggak sama seperti ajaran-ajaran dari para nabi yang dahulu. Ajaran para nabi setiap zaman kenabian itu, Tuhan itu bukan berfirman kepada satu nabi itu aja. Malaikat juga tidak datang kepada satu nabi itu aja. Nah, itulah sebagai bukti kuat bahwa yang Tuhan yang memperkenalkan diri kepada itu Tuhan Sang Pencipta. Karena dibuktikan oleh orang lain selain dia. Contohnya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Tuhan tidak bertemu kepada satu manusia bernama Musa saja, bukan. Tetapi Tuhan datang juga lewat mimpi kepada Nabi Harun. Dia datang juga kepada para Nabi Yosua. Banyak, Bang. Jadi bukan hanya berdasarkan pengakuan pribadi dari Nabi Musa saja, tetapi juga dipersaksikan oleh nabi-nabi yang lain, oleh manusia lain. Malaikat juga datang bukan cuma hanya kepada satu manusia saja.
Sementara di Al-Quranmu semua hanya berdasarkan Nabi Muhammad. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa itu satu kebenaran? Ditambah lagi, dalam ayat Al-Quranmu ada tertulis bahwa siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Muhammad. Iya, ya jelas. Muhammad memakai kata-kata Allah supaya manusia tunduk kepada dia. Dalam kitab kami bukan seperti itu. Segala yang dititahkan Tuhan itu, bahwa para nabi itu juga harus tunduk. Harus lebih dahulu tunduk nabi itu, baru para manusia yang lain juga harus tunduk. Kalau dalam kitabmu bukan, ada ayat khusus lain. Makanya saya heran, kok bisa gitu? Contohnya, dalam kitabmu ada tertulis Muhammad bisa mengawini beberapa perempuan, sementara umatnya hanya 4 aja. Ya kan bagaimana itu ceritanya? Jadi istilahnya hukum itu ya dia yang buat sendiri dengan Allah, bersama-sama buat hukum itu. Hukum itu bisa dia lawan. Dia berkata bahwa manusia pria bisa hanya mengawini 4, dia bisa lebih dari 4, dia bahkan 11 atau 13. Nah itu yang saya tanyakan, silakan tambahin bagi Kristen yang lain. Oke, ada yang mau nambahin? Silakan, Sel mau nambahin. Mbak Sel, nggak ada yang mau nambahin? Oke, silakan. Silakan, Self, Deli. Ada Deli yang mau silakan. nanggapin? Saya habiskan dulu Dewi. kalau nggak ada. Oke, saya habiskan waktu saya kalau nggak ada. Makanya dalam kitab Alkitab kami itu, setiap zaman kenabian, Tuhan menyatakan diri bukan hanya khusus di satu nabi itu saja. Tetapi Tuhan pakai juga manusia-manusia lain. Baik lewat mimpi, penglihatan. Malaikat juga mendatangi manusia. Baik lewat mimpi, penglihatan. Untuk menyatakan kekuasaan Tuhan itu. Untuk menyatakan keberadaan Tuhan itu. Jadi bukan hanya kesaksian dari satu mulut manusia saja. Seperti itu. Waktunya udah habis. Silakan Bang Jumat tanggapin. Iya, baik. Jadi Bang. kenabian, iya silakan. Bang FYP, tolong naikin ayahku dong matahari. Iya, Bang Zuma, yang saya minta itu adalah ayat yang Bang Zuma Ini bilang tadi. waktunya Bang Juma bicara. Tadi Anda disuruh nambahin, Anda diem. Ini waktunya Bang Juma. Hormatin orangnya. Waktu Anda Oke, sudah oke, habis. lanjut. Silakan Bang Juma tanggapin. Oke, baik. Di dalam Al-Quran itu tidak butuh kesaksian tentang kenabian beliau. Yang mau percaya silakan. Yang tidak mau percaya silakan, tidak ada paksaan. Ya, pewahyuan itu tidak butuh saksi. Tetapi pewahyuan itu butuh kebenaran. Kebenaran dari isi kandungan wahyu. Nah, kesaksian kami sebagai seorang muslim mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Al-Quran mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Sejarah mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Orang-orang Arab mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Masa kehidupan anak keturunan Adam sampai hari ini membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Tanpa butuh pengakuan orang-orang yang ada pada masa itu. Aku melihat malaikat Jibril, aku melihat Tuhan datang kepada, nggak butuh. Itu cerita dongeng yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang kalau di kitab saudara, butuh kesaksian dan banyak saksi. Tapi apa arti semua kesaksian-kesaksian itu kalau tidak sesuai dengan fakta? Yesus Nabi, Yesus Tuhan. Siapa saksinya? Paulus Rasul. Siapa saksinya? Oh banyak, gini-gini. Tapi apa semua artinya itu? Kalau ternyata tidak berkesesuaian dengan ajaran, fakta. Penuh saksi, tapi kebenarannya mana? Kalau di Islam, tidak ada saksi seperti yang Anda inginkan, tetapi Al-Quran bersaksi tentang kenabian beliau. Kitab yang datang sebagai wahyu yang membuktikan beliau adalah nabi. Tidak butuh orang-orang bahwa ada orang Arab membuktikan menjadi saksi ketika dia menerima, nggak perlu, nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah isi daripada pewahyuan itu. Nah, sama seperti saudara, harusnya juga bersifat seperti itu. Apa artinya ada kesaksian-kesaksian, tapi kesaksiannya ada kesaksian palsu? Coba. Lukas bersaksi, Paulus bersaksi, ini bersaksi, tapi semua palsu. Tidak ada yang mata rantainya sampai kepada Yesus. Terkait dengan Paulus, Yesus ini adalah sumber firman. Kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang Paulus? Ketika Yesus berdakwah, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mana firman tentang Yesus Paulus? Mana firman yang Yesus sampaikan tentang Paulus? Tak ada. Siapa yang membuat firman-firman sendiri? Firman karangan. Yang ngarang siapa? Paulus in the gang. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW
oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendengarkan sampai hari ini beliau adalah nabi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia membawa berita gembira sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan Oke, Bang. manusia tidak mengetahui. Waktunya sudah habis, Bang. Silakan tanggapin. Yang Kristen. 3 menit kan? Partopi. Oke, silakan. Iya, 3 menit udah. Ya, oke. Ya, oke. Saya izin menanggapi ya. Ya oke ya. Boleh Silakan, izin silakan. menanggapi? Silakan. Ya, terima Pokoknya kasih Kristen. Bang Zuma. Ya, ini luar biasa ya. Bang Zuma tadi mengatakan tidak sesuai fakta. Nah, mari kita bareng-bareng bedah ya. Mana yang tidak sesuai fakta? Quran atau Alkitab? Nah, Alkitab jelas didukung oleh bukti-bukti sejarah bahwa Yesus disalib. Kita bisa membuka dari tulisan Flavius Josephus, seorang Yahudi. Kita bisa membuka catatan dari musuh-musuh Kristen seperti Paulus dari Samosata, kemudian Marbar Serafion dan lain sebagainya. Dari sumber-sumber Kristen sendiri jelas Yesus mengatakan, cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku dan jangan kamu tidak percaya. Bahkan Yesus mengatakan ketika Petrus, oh jangan sampai engkau disalib. Nah, Yesus dengan tegas, enyahlah kamu iblis. Nah, jelas siapa yang menyangkal penyalipan itu, itulah iblis menurut versi Yesus. Nah, dari situ jelas. Nah, tetapi data-data sejarah ini menurut Quran itu ditolak. Artinya apa? Quran itu sama sekali tidak sesuai dengan sejarah. Kita tahu bahwa klaim teologi yang menabrak histori itu jelas fiksi gitu loh. Sama juga Maria berasal dari suku Yehuda, tetapi dalam Quran Maria berasal dari suku Lewi. Jarak 7 abad atau 700 tahun, jelas-jelas bukan saksi sejarah, jelas-jelas bukan pelaku sejarah, kok membuat catatan yang berbeda dengan sejarah. Ingat, sejarah adalah sesuatu yang terjadi. Nah, kalau dalam hal kesejarahan saja ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dalam hal keselamatan. Penting itu kita harus notasi itu dengan baik. Kesejarahan aja gagal. Kesejarahannya saja berkebalikan. Oke, dengan waktunya fakta. sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan tanggapin Bang Juma. Waktu di host itu salah, itu host ngasih waktunya ada sama saya. Waktunya ada sama saya. Silakan Bang Juma tanggapin. Hesti, sebentar. 2 Bang menit Zuma, ya? izin Bang Zuma, sebentar. Iya. 3 menit Bang Zuma. Iya. Di ini aja FYP, itu FYP kamu punya waktu tuh benar apa enggak sih? Itu salah waktunya. Oh gitu ya. Iya, salah Apa waktunya. namanya Bang Matahari? Salah waktunya. Ini temanya tentang konsep kerasulan ya. Bang Matahari, ini temanya kerasulan Paulus ya dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ya, jangan lari temanya, minta tolong ya. Jangan kemauan kalian. Oh, siap. Tunggu Bang Matahari, tunggu. Jangan ikuti Loh, kemauan tadi kan kerasulan. jangan ikutin kemauan. Dengar. Tadi kan dengar dulu ke kopar topi. Alu, turunkan aja lah nih apa FYP turunkan kopar topi. Bentar. Tadi kan forum diskusi. tunggu dulu. Keras. Part topi. fokus di keras FYP itu. kalau nggak bisa diturunkan ya udah. Enggak. Kenapa Tadi kan di sini temanya di mana buktinya Paulus itu diangkat Yesus menjadi rasul itunya. Kok jadi lari? Kok jadi lari ini? Kenapa lari, Parto? Dengar. Parto, Kan nanti kenapa itu lari? tadi. Dengar, Bang Juma, bukan lari. Temanya tentang kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kerasulan Paulus. Kenapa lari kemana-mana? Yang menyetujui itu tadi siapa? Siapa yang menyetujui Lah, dari Kristen? kamu membahas FYP itu kalau dari bisa tadi. diskusi turunkan lah FYP. Kenapa? Takut? Turunkan aja Takut. di sini Ketahuan narasumbernya Bang Paulus itu bukan Matahari. rasul. Tokan aja. Enggak. Nabi palsu, takut. Iya. Takut. Jangan takut, host. Jangan Takut host. ketahuan Kristen- kalau enggak, Paulus kita itu nabi berbicara palsu. Secara kebenaran. Udah Enggak, kalau kita gitu berbicara secara kebenaran. kita bahas tentang Kami kenabiannya, Kristen, kerasulannya.
baginda Rasulullah Muhammad SAW juga kita tidak bahas. berfokus kepada satu Rasul Paulus saja. Yang mengajarin Anda menyembah Yesus siapa? Rasul mana? Enggak, semua para rasul mengajar menyembah. Di mana Yohanes mengajarkan menyembah Yesus? Di mana? Dengar, Yohanes, dengar, di dalam kitab Yohanes Yesus berkata, barang siapa yang meminta dalam namanya maka akan diberikan. Kok Meminta dalam namanya itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan kepada Kristen. Oke, saya bisa berbicara. Saya berbicara sesuai Alkitab. Kamu takut dibongkar nabi palsu, Paulus? Sebentar. Kamu takut? Nabi palsu. Iya dong. Ya udah, mari kita bahas. Gini aja. Mari kita bahas. Mari kita Gini bahas. aja. Bang FYP narasumbernya dari Kristen ya, Bang Matahari dengan Mbak Self ya. Kalau dari antara ini ada yang mau menambah kalimatnya mewakili Kristen nggak apa-apa. Narasumbernya Bang Zuma dengan Bang Logika. Ya, begitu head to head jadi enak. Ya, silakan. Ini temanya tadi jelas. Kerasulan Paulus dengan kerasulannya Nabi Muhammad. Data ditunjukkan. Itu biar jangan lari-lari. Nanti lari-lari ke penyalipan kemana jadi bingung. Ya silakan Bang Zuma, waktunya Bang Zuma. Ini giliran Bang Zuma sekarang. Silakan Bang. Berapa menit? 3 Kami menit. berdua Itu berapa jamnya menit? itu waktunya salah 3 menit nih. Sekarang 12.38. 3. Silakan Bang. 4 menit aja buatkan Kak, 4 menit karena kan ada 3 menit. Kepanjangan Bang Logika. Oke, siap. 3 menit, 3 menit silakan, aja Bang. nggak Udah apa-apa. diam semuanya, silakan Bang. Tapi kenapa belum cukup 3 menit kok disuruh berhenti? Udah Bang, itu waktu dia Tadi salah, tertulis waktunya 2 sama. menit. Bener Bang, bener. Sekarang 12.38 Kok kan? bisa Ayo. hitungannya berbeda? Kan detiknya Lambat dia Bang dari tadi ya. Bang perhatiin detiknya aja kan lambat. sama tuh. Hesti biarin aja dari sini Hesti, dari yang Oke, nambah dari dia, aja. oke. Iya, Oke, silakan. kenapa harus ya nampak? Iya, baik. Jadi saudara-saudara, kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Beliau diutus oleh Allah ya sebagai rasul bagi seluruh umat manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Kalau Al-Quran yang menjelaskan berarti Allah. Nah, orang Kristen ini harus paham Tuhan ya harus Tuhan, Nabi yang harus Nabi, utusan sama utusan. Jangan Anda hantamkan utusan dengan Tuhan, Tuhan dengan utusan, tidak nyambung. Allah adalah pengutus. Yang diutus adalah Nabi Muhammad. Dua ini saling mengiyakan. Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad juga menceritakan tentang Allah. Nah, di Kristen, Yesus. Dengan siapa? Dengan Paulus. Paulus menceritakan tentang Yesus. Sayang sekali, Yesus tidak pernah menceritakan tentang Paulus. Ini penyakit. Ini yang sedang kita bahas. Allah bercerita tentang nabinya. Nabinya bercerita tentang Tuhannya, yaitu Allah. Yesus tidak ada cerita tentang Paulus. Paulus banyak cerita tentang Yesus. Kristen pengikut Paulus. Yesus tidak pernah bercerita tentang Kristen. Ini derita, ini penyakit, ini aib, ini jurang yang dalam yang harus kalian tutupin. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Allah. Klop. Satu paket, tidak diragukan. Silakan akhi. Bang Logika silakan. Oke, saya cuma nambahin sedikit. Iya Bang ya. Jadi dengarkan Bang Matahari ya. Bahwasanya kalau Anda mengatakan kita lihat sejarah tentang kerasulan, ya. Bahkan ciri-ciri kerasulan itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat ya, para rabi-rabi atau ahli kitab pada masa itu sudah melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah. Kita lihat saat Rasulullah pertama kali ya itu mengadakan perjalanan berdagang itu. Maka saat sampai di satu tempat di mana seorang rabi, ya nanti kalau Anda minta datanya saya bisa tunjukkan, ya. Dia melihat tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah itu. Salah satunya selalu dinaungi awan. Nah, beliau bertanya kepada paman Nabi Muhammad ini, siapa dia? Karena dia sudah melihat tanda-tanda kenabian itu. Maka ahli kitab yang paham waktu itu tentang isi Taurat dan Injil, mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang nabi. Di dalam kisah itu, rabi tersebut menyuruh pamannya untuk
mengajak Rasulullah pulang kembali. Karena apa? Seandainya ya rabi-rabi yang lain mengetahui tentang kedatangan Rasulullah, maka mereka akan membuat celaka terhadap Rasulullah. Karena apa? Tanda-tanda kenabian jelas pada diri Rasulullah. Jadi ingat, kalau Anda menuntut harus ada dalilnya tadi ya. Oh, yang menuntut tadi siapa? Yang teman satu ya? Logika udah habis waktunya. Oh iya sudah. Oke, nanti saya bisa tunjukkan datanya kalau mau minta. Oke, sekian terima kasih. Oke, silakan tanggapin yang Kristen. Matahari, self, silakan. Dek mau tanggapi dulu atau? Ya, ayah dulu nggak apa-apa. Salf lagi kerja Oke. soalnya. Oke, siap. Oke, saya mulai ya. Jadi seperti ini ya teman-teman Bang Suma yang saya hormati dan teman-teman muslimku yang saya cintai. Jadi pertama, klaim kerasulan baginda itu sesuai dengan Quran. Ini kalau dalam ranah logik, ini namanya circular reasoning. Saya benar karena kitab yang saya bawa mengatakan bahwa saya benar. Ini namanya logical fallacy apa? Circular reasoning. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa, baik itu dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, itu hanya satu saksi, itu nggak akan pernah bisa. Musa sudah mengatakan bahwa baru atas 2 saksilah perkara itu sah. Nah, kesaksian baginda mengenai bahwa baginda adalah seorang nabi, itu eksklusif berasal dari Quran. Sementara Quran itu dibawa oleh baginda Nabi. Inilah yang kita sebut sebagai apa? Circular reasoning atau argumen logika berputar. Saya benar karena buku yang saya bawa mengatakan bahwa saya benar. Nah, ini salah secara logik. Nah, bagaimana dengan Rasul Paulus? Bedanya di mana? Rasul Paulus dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Seperti Rasul Petrus, seperti Ananias yang di Damaskus ya. Sorry, aku mungkin lupa namanya Ananias ya, bisa ini ya. Nah, jadi bukan dari satu sisi kesaksian saja. Bahkan konsili Yerusalem, ingat ya, konsili Yerusalem itu semua soko guru jemaat itu menumpangkan tangan atas Rasul Paulus, menunjukkan bahwa apa? Bahwa Paulus dikonfirmasi oleh jemaat mula-mula sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, jadi kerasulan Paulus sama sekali tidak ada urusan dengan circular reasoning. Itu yang pertama. Kemudian, dari sisi moral, Paulus, beliau sekalipun memiliki yang namanya skandal moral, skandal seksual. Ini yang wajib kita jaga dan pelihara. Paulus punya anak angkat bernama Timotius. Tidak ada kasus ya di mana Timotius menceraikan istrinya lalu dinikahi atas izin Yotewohe, dinikahi oleh Paulus. Kalau Paulus melakukan itu ya teman-temanku yang kukasihi, hari ini juga saya murtad dari Kristen. Karena itu jelas tindakan immoral menikahi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan. Waktunya sudah habis. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Paulus, tapi tidak ada bukti. Tadi saya sudah mencoba untuk merangsang otak Anda untuk berfungsi dengan baik, saudaraku. Allah mempersaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan tentang Allah. Kenapa pola ini tidak bisa kamu sampaikan ke kita? Yesus mempersaksikan Paulus, Paulus mempersaksikan Yesus. Mana? Ketimpangan yang muncul kemudian adalah kita tidak butuh pengakuan orang-orang lain yang satu dimensi dengan Paulus, yang satu misi dengan Paulus. Nggak butuh kesaksian itu. Meski berjuta-juta orang mengangkat Paulus menjadi rasul, kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah pengakuan Yesusnya. Karena Yesus adalah sumber. Yesuslah yang pantas kemudian berbicara tentang ijazah Yesus sebagai rasul.
Mana pengakuan Yesus? Tak ada. Tak ada pengakuan itu. Kan naif. Oh, dia bagus akhlaknya. Oh, dia tidak pernah cabul dan seterusnya. Tapi apa artinya semua itu ketika ternyata dia mampu membuat miliaran manusia mempertuhankan sesamanya manusia? Apa artinya? Apa artinya? Dari dia manusia kemudian miliaran akan dilempar ke neraka. Apa artinya? Itu yang pertama. Kedua, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian untuk merubah konsep yang ada pada masa itu, di mana anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung sendiri. Itu yang dipatahkan oleh Rasulullah. Nah sekarang saya minta tentang kerasulan Paulus ini yang mengajarkan mempertuhankan orang yang ditumbalkan oleh Romawi. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Tunjukkan. Silakan Bang Logika. Terima kasih Bang. Jadi betul ya Bang ya. Jadi gini, betul kata Bang Juma bahwasanya Yesus itu tidak pernah ya menyaksikan atau bersaksi tentang Paulus. Tetapi kalau Paulus banyak kan begitu. Seharusnya harus dari dua sisi ada dong gitu loh. Maka saya ingatkan lagi Bang kepada Anda bahwasanya para nabi dan rasul itu ya mereka memiliki ciri-ciri khusus dalam diri mereka. Jadi begini ceritanya, bukan setiap orang yang mengaku nabi itu kita nabikan, bukan. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak semua Tuhan yang mengaku Tuhan itu kita tuhankan. Karena ini sering bentrok ya teman-teman ya. Saat kita ada dua yang kita tuntut, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah, di mana Paulus ini dikatakan sebagai rasul, nggak ada gitu loh. Bahkan ciri-ciri kerasulan itu jelas gitu. Saya mau tanya nanti, adakah ciri-ciri kerasulan ini kepada diri Paulus sehingga Paulus terpilih sebagai rasul? Logika Kalau Anda selesai. lihat tidaklah seorang nabi dan rasul diutus kecuali mereka memiliki ciri-ciri. Logika selesai. Enakan tiktokannya daripada gini. Iya sebenarnya Oke, ini enakan hot set tiktokan, yang Pak. baik. Oke, aku gantiin horse ini. Oke, lanjut ditanggapin yang Kristen Matahari. Silakan. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, jadi sama-sama. saya ulang ya, bukti yang disampaikan oleh Bang Zuma dari tadi adalah circular reasoning. Saya ulang ya, circular reasoning. Mohon maaf. Kenabian baginda mohon Nabi. Maaf. Timernya tolong jalanin. Walah. Timer tolong jalani Hots. Host. Oke, lanjut. Lagi aja lanjut. Oke, ya dipotong aja nggak apa-apa, timer saya. Nggak enak nanti nggak adil. Oke, nggak apa-apa, jalanin aja dulu Bang. Oke, Ngomong aja saya Bang, lanjut nanti ya. saya kasih waktu lewat. Ngomong aja ngomong. Ya, siap. Jadi, kita kontraskan nih hitam dan putih. Nah, hitam dan putih. Aku nggak menyebut yang hitam mana, yang putih mana. Tapi kita kontraskan. Yang satunya circular reasoning. Nah, sementara yang satu, nih kita buka Kisah Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan apa? Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, ini Yesus yang bilang ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus, carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama siapa? Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpang tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam kepala untuk menangkap semua orang. Nah, ayat 15 nih, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, ingat ya, ini bukan circular reasoning ya, ini ada bukti dari bukan hanya satu sumber. Nah, nih mantap nih. Firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Jelas ini bukan circular reasoning. Oke, kita buka di 1 Petrus juga. 1 Petrus mengatakan apa? Sama seperti hikmat yang diberikan oleh saudara kita, berikan Tuhan untuk saudara kita siapa? Paulus. Jadi bukan
modal circular reasoning, tetapi ada saksi lain yang punya korelasi dengan Yesus, yang mendapat penglihatan dari Yesus, yang tidak dikarang sendiri, ya kan? Karena ada pihak lain yang mengkonfirmasi. Nah, ini yang sulit. Ini nggak bisa disamain, gitu ya. Nah, apalagi Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 15, beliau ditumpang tangan oleh seluruh jemaat. Seluruh jemaat menumpang tangan untuk beliau diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi aku tertarik ya, tidak semua yang ngaku dirinya Tuhan itu adalah Tuhan. That's it, itu poinnya kami. Ketuhanan Yesus itu, Yesus klaim juga dari dirinya sendiri, dan klaimnya itu terbukti dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena apa? Karena pengharapan kebangkitan itu hanya ada dalam Yesus Kristus nanti. Oke ya, teman-teman. Itu tadi. Jadi jangan berpaku pada circular reasoning. Gunakan logika Anda semua. Terima kasih. Monggo. Oke, silakan Bang Juma tanggapin Bang. Iya, justru yang Anda paparkan ini adalah sirkulasi reasoning. Kenapa? Itu cerita yang berputar-putar dari antara orang Paulus itu sendiri. Yesus tidak terlibat di sana. Yesus hanya dijual sebagai pelengkap daripada apa yang menjadi keinginan Paulus in the gang. Mana pengakuan Yesusnya tentang Paulus? Sedangkan dalam misi dakwah Yesus jelas sekali dikatakan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai. Di antara rangkaian firman yang menjadi porsi Yesus, yang Yesus harus ajarkan kepada Bani Israel, adakah dia menyentuh tentang Paulus? Gak ada. Jadi yang Anda narasikan itu yang disifati oleh kerasulan Paulus. Masakan ada rasul Tuhannya tidak pernah ngutusnya? Kan lucu. Anda membawa tataran yang kemudian tatarannya ini muatannya, cakupannya adalah tentang Ananias. Iki siopo? Ananias ini siapa menurut Yesus? Ini adalah orang-orang yang dalam lingkaran Paulus sebagai pelengkap penyempurna daripada apa? Pengajaran-pengajaran tentang penyesatan yang akan dilakukan oleh serigala yang nyamar menjadi domba. Ingat, Lukas, Markus, Ananias, Paulus, Petrus, itu adalah orang-orang yang satu tim. Petrus yang saya maksud ini bukan murid Yesus, tapi Petrus yang adalah teman seperjuangan daripada Paulus itu sendiri. Itu yang perlu Anda selesaikan dulu. Kenapa Anda memutus mata rantai antara Yesus dengan Paulus? Kenapa? Kenapa nggak ada mata rantai itu? Kenapa nggak nyambung? Anda membawa Ananias sebagai tameng. Yesus tak kenal Ananias. Ingat, Yohanes 1 dan Kisah Para Rasul, Yesus memanggil Filipus, bukan Paulus. Saya minta, mana pengakuan Yesus tentang Paulus? Silakan. Ya logika, tambahin. Soalnya waktu yang terlalu singkat begitu. Gak apa-apa Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Silakan Iya. Bang Juma, masih ada Iya. waktunya. Jadi kalau Anda membawa Ananias ini siapa? Satu tokoh yang dibangun dan dibentuk oleh Lukas. Lukas ini siapa? Asisten Paulus. Satu cerita lengkap kemudian membawa nama Yesus. Ingat pesan Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Dia akan datang dengan memakai namaku. Akan datang banyak penyesat. Memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Inilah dia mereka. Ananias, Petrus, Markus, Lukas, Paulus. Inilah mereka penyesat-penyesat yang dimaksud oleh Yesus. Kalau Anda menolak itu, tolong dong satu data. Di mana firman yang Yesus ceritakan yang berkaitan dengan Paulus? Ada enggak? Kalau ada, saya turun sekarang berhenti jadi apologet. Silakan. Oke, ya, waktunya habis. Silakan ditanggapin Matahari. Oke, siap, luar biasa sekali ya. Bentar ayah, bentar ayah. Oke, Ya, oke. oke. Rasul diutus oleh Yesus. Saksi matanya, ya orang-orang yang hidup di zaman itu atau zaman mula-mula di zamannya Yesus. Ya, sedangkan Baginda mendapat wahyu untuk jadi kenabian, tidak ada saksi matanya, Pak. Sedangkan di situ ada ayatnya mengatakan Baginda dapat wahyu untuk jadi kenabian.
siapa yang menulis sedangkan baginda tidak ada saksi mata. Tapi ada ayatnya. Nah, kehebatan apa? Sedangkan penulisnya ada. Bapak tadi bilang ada, itulah kehebatannya Al-Quran. Namun kehebatan yang seperti apa? Sedangkan saksi mata di sana tidak ada gitu. Tapi ada penulisnya. Lalu penulisnya itu siapa? Apakah dia saksi mata di situ? Gaji pokoknya di sini 495. Silakan lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sayang sekali ya Bang Zuma sudah mengatakan akan pensiun ya. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 17 ini mempensiunkan Bang Zuma detik ini juga sebagai apologet. Ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Monggo, jalan terbuka lebar Bang Zuma. Sudah hari ini juga pensiun sebagai debater. Enggak, bercanda ya Bang Zuma ya. Kita teman lama nih. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dari sisi moral Paulus terpuji. Dia tidak pernah terlibat skandal moral. Dia dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Dan bahkan Ananias, seorang dari ke-70 murid yang dicatatkan ya, dia juga mengkonfirmasi kehadiran Yesus yang langsung memberikan penglihatan. Paulus adalah alatku. Pada saat di Yerusalem pun Paulus datang oleh para rasul yang lain ditumpang tangan. Mereka mengkonfirmasi ini loh. Jadi bukan dari satu sumber saja. Circular reasoning ini sudah hancur lebur. Kenapa? Karena data kami more than one. Lebih dari satu. Dan ini adalah para saksi mata Yesus pada waktu itu. Petrus sendiri mengatakan, seperti hikmat yang diberikan kepada Paulus, saudara kita. Jadi dia benar-benar dikonfirmasi oleh soko guru jemaat. Nah ini yang membedakan. Punya kami lewati standar circular reasoning. Punya Bang Zuma masih di bawah standar circular reasoning. Nah ini teman-teman, mari kita menggunakan itu. Ya, karena kita tidak boleh menggunakan logika berputar. Itu menabrak. Oke, waktunya Terima sudah kasih. selesai, sudah habis. Silakan. Oh, minta data dari tadi gak ada data. Silakan tanggapin Bang Zuma. Iya, jadi Anda senang ya gitu ya, karena menganggap bahwa Lukas itu nabi, Lukas itu Yesus kali ya. Anda belajar di mana? Kisah para Rasul itu catatan siapa? Itu catatan Yesus, itu firman yang Yesus terima dari Tuhan gitu. Bung, cobalah, Yesus itu penerima firman. Apakah Lukas itu catatan wartawan Bang, ini? sebentar Bang sebentar, itu timernya gak jalan. Hots tuh timer gak jalan, Hots. Oke. Silakan Bang Zuma. Mesti ngantuk itu kayaknya Mbak. Iya. Apakah catatan wartawan Lukas ini yang ditujukan kepada Theophilus ini itu adalah firman yang diterima oleh Yesus? Saya minta dasar pijakan firman Yesus, bukan karangan-karangan orang yang tak jelas. Kisah para Rasul saat itu jelas menjelaskan tentang muatan daripada kisah para Rasul itu adalah tulisan yang dihasilkan dari karangan Lukas berdasarkan hasil penyelidikan. Kisah para Rasul 1, Lukas 1 menyatakan bahwa Paul Lukas menulis berdasarkan penyelidikan. Yang saya butuhkan pengakuan Yesusnya. Susah banget sih, Bung. Susah. Kenapa? Karena Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Tinggal Anda tunjukkan, Yesus pernah berkata, Paulus yang mulia, ikutlah denganku. Mana pengakuan itu? Yang ada justru mengatakan waspadalah kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu dipenuhi oleh Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesusnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ini karya tulis Lukas
yang Anda sajikan tentang Paulus. Yang saya minta firman yang Yesus lontarkan dari mulutnya sendiri yang membahas tentang Paulus. Mana? Kalau nggak ada, udah selesai. Dan kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Mana? Buktikan. Silakan, Bang Logika. 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 Waktu berjalan. Logika. Oke lah, daripada waktunya habis, mungkin Bang Jum aja, silakan Bang. Iya. Jadi kalau Anda hanya membangun narasi-narasi orang Farisi, non-Yahudi semacam Lukas untuk menjawab pertanyaan saya, waduh, kasihan Bang, kasihan. Anda kasihan. Yang saya minta, Yesus, ingat ya pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Mana perintah Tuhan kepada Yesus untuk membahas tentang Paulus? Mana. Kalau nggak ada, sudah, nggak usah gaya-gayaan kita. Berhenti, gulung tikar aja. Ternyata Paulus itu rasul palsu. Tidak ada ijazah legitimasi dari Yesus. Selesai. Kalau kita Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan engkau adalah rasul untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Mana pengakuan Tuhan Anda Yesus tentang rasul Anda Paulus? Nggak ada. Bungkus Paulus itu rasul palsu. Oke Bang. Selesai. Silakan. Oke, tanggapin silakan Matahari. Oke, terima kasih. Tadi Bang Suma menggunakan kata kasihan ya. Itu dibenarkan dulu. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut saya Bang ya, yang kasihan tuh abang gitu loh. Yang kasihan tuh abang. Kenapa? Ayo nyalakan dong timernya. Oke. Jadi gini, kenapa saya kasihan? Karena jelas Lukas ada di abad pertama. Oke ya, konstruk logikanya dapat dulu nih. Lukas ada di abad pertama, ada pada zaman Yesus, ada di situasi geografisnya Israel, di Yerusalem, ada bersama dengan Yesus. Nah, yang kasihan tuh Anda, Bang. Kok bisa yang ada di abad pertama Anda tolak? Justru Anda percaya yang di abad ke-7 sono tuh. Dan tidak di Israel, tapi di Arab sono. Aduh banget itu, Bang. Kok bisa Anda kemanakan logika gitu loh, Bang? Itulah kenapa Anda layak dikasihani, Bang Zuma. Logika Anda taruh di mana? Yang abad pertama, yang saksi mata kok ditolak? Astagfirullah. Yang tidak saksi mata, yang circular reasoning, yang di Arab sana, yang 700 tahun jaraknya dari Yesus, malah dipercaya. Astagfirullah. Ini logikanya dibawa kemana? Itulah kenapa ribuan belas kasihan saat ini juga doa kami panjatkan bagi Bang Suma. Belas kasihan Tuhan untuk Bang Suma. Saya lanjutkan ya. Jadi gini, saya ulang, kalau catatan Lukas saja Anda tolak, ya, apalagi yang 7 abad, ingat 700 tahun sejarah Super Semar aja Bang Suma ya. Belum ada 100 tahun udah rawan bla 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 bla. Apalagi yang 700 tahun. Kita belum ngomong loh masalah penyalipan, tadi saya sempat spill. Kita belum ngomong Yesus itu kok dibilang keturunan Lewi. Astaga. Itu kan ahistoris gitu loh. Dan Anda percaya dengan yang ahistoris. Baru masalah ahistoris, belum masalah moral penyampai. Paulus tidak pernah yang namanya memiliki skandal seksual. Tidak ada. Tidak pernah Paulus melakukan sesuatu dengan salah seorang budak. Tidak pernah. Dia tidak mati karena racun. Bahkan ketika dia kena racun ular, yang terjadi apa Bang Suma? Ularnya yang mati. Tuh, coba. Jadi, kalau pada waktu itu para rasul masih hidup, penulisan Injil Yohanes itu terakhir sendiri. Yohanes tahu siapa Lukas. Kalau Lukas melakukan penyelewengan sejarah, yang pertama protes adalah Yohanes, kemudian Papias, kemudian rasul-rasul yang lain. Mereka akan protes saat itu juga. Kenapa? Loh, beritamu nggak benar. Tapi apa? Mereka mendukung. Itulah kenapa lebih dari satu saksi itu udah sah. Prinsip hukum aja mengatakan unus testis nullus testis. Satu buah pelir bukan buah pelir. Artinya apa? Kalau satu saksi pasti tidak sah.
Ya, silahkan. Monggo. Waktunya habis. Silakan. Kak, suara saya dengar nggak Kak blokir? Sekarang dengar. Silakan Gurunda. Ya. Ya, jadi yang kasihan itu Anda sebenarnya. Agama Anda tidak ada legitimasi dari Yesus. Rasul Anda pun nggak ada. Gimana ceritanya nih? Ada rasul tapi tidak ada legalitas dari Sang Tuhan. Gimana ceritanya? Kenapa kami itu tidak mau ajaran palsu seperti itu? Kenapa? Karena di kitab Anda sendiri mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kapan antikristus itu bangkit? Di mana antikristus itu ada? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Makanya kami tidak mau beriman kepada kesaksian-kesaksian palsu itu. Kenapa? Antikristus itu berasal dari orang-orang itu sendiri. Tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk, bukan dari termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Berarti antikristus itu muncul di tengah-tengah pengikut Yesus itu sendiri. Oh enggak, aku mau masuk ke dalamnya. 2 Petrus 2, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu murid-murid Yesus akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu murid-murid Yesus itu ada guru palsu. Kemudian Lukas 21, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yang memakai nama Yesus itu, yang memakai nama Yesus, menjual nama Yesus, lalu berkata Yesus itu adalah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Makanya saya tidak mau mengikuti ajaran kalian, karena ajaran kalian itu membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Enggak mau, enggak saya dengan ajaran seperti itu. Kemudian penyesat orang Farisi yang kemudian dinyatakan dalam Matius 23 itu jelas sekali ada. Nomor 15-nya orang Farisi jelas sekali menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi masuk ke agama menjadi 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Siapa itu? Paulus. Harus angkatan itu. Di data nomor selanjutnya 36 dikatakan, aku berkata kepadamu wahai murid-muridku, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Berarti angkatan Yesus, zaman Yesus muncul antikristus. Makanya kami tidak mau beriman kepada agama Paulus, yaitu Kristen. Kenapa? Agama Kristen adalah agama palsu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi diajarkan oleh penyesat antikristus yang muncul di tengah-tengah murid Yesus. Demikian. Silakan Anda tunjukkan. Yesus memberikan legitimasi kepada Paulus. Mana. Ini sudah berapa jam ini? Sudah berapa jam? Penyesat sesama dengan Yesus, antikristus sesama dengan Yesus, 2 kali orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sesama dengan Yesus, orang-orang neraka itu sama dengan Yesus. Lalu kamu mau kami mengikuti orang-orang neraka ini? No, tidak mungkin. Untuk itulah saya minta datanya. Mana legalitas Yesus ketika menerima firman dari Tuhan, bahwa Yesus yang adalah sumber firman mengajarkan Paulus adalah rasulku. Di mana itu tertulis? Ndek Narak Kepeng. Silakan. Habis ini Bang Logika silakan masuk. Udah habis waktunya Bang. TikTok kan maunya ya. Habis ini karena saudara Matahari, saudara Jack Ceta ini mustahil bisa menunjukkan itu, mustahil. Iya, dari tadi. TikTokan aja lah. Soalnya Bang Juma ngomong nggak ketemu jawabannya. Itu bolak-balik, Gimana Bang Matahari, TikTokan aja ya? Saya selesaikan yang 3 menit dulu. Oh, boleh. Oke, Habis selesai 3 menit kita TikTokan ya. Oke. Boleh lah. Oke, deal. Oke, silakan tanggapin. Anytime. Ya. Oke, Baik. silakan. Oke, saya mulai ya. Ini pernyataan bagus nih. Bang Suma tadi mengatakan mengenai antikristus dari surat Yohanes. Ingat, Yohanes tidak pernah satu kata pun menulis mengenai komentar negatif terhadap Paulus. Itu perlu dicatat. Jadi Yohanes dia agree dengan Paulus. Nah, bahkan yang disebut sebagai antikristus ini sebaliknya ajaran yang abang pegang. Kenapa? Karena antikristus adalah dia menyangkal bapa dan anak. Lam yalid walam yulat. Penyangkalan itu ada di pihak abang. Siapa antikristus itu? Sudah dijawab oleh Yohanes. Keren. Kemudian, sebagaimana nabi-nabi palsu pada zaman dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini klik sekali lagi nih. Bang Zuma
pakai surat Rasul Petrus. Tapi Bang Suma pilih-pilih. Pakai temanya prasmanan nih. Prasmanannya itu gimana? Orang yang sama, Petrus mengatakan apa? Sama seperti Paulus saudara kita. Berarti itu bukan tentang Paulus. Cantik nggak tuh? Nah, Anda pilih-pilih di sini. Dalam hermeneutika, ini namanya eisegesis. Pasti sesat. Yang Anda lakukan, pilih-pilih prasmanan. Petrus justru mengkonfirmasi kerasulan Paulus. That's it. Kemudian lagi, saya tunjukkan. Anda mengatakan Lukas 21 demi namaku. Bang Suma, come on. Anda dari tadi menolak siapa itu Lukas gitu loh. Ingat nggak teman-teman di sini? Semuanya terbuka, terceliklah mata kalian dalam nama Yesus. Dari tadi Bang Suma menolak siapa itu Lukas, tapi dia pakai tulisan Lukas. Menarik tidak? Dia pakai tulisan Lukas untuk apa? Untuk dukung klaim kebenaran versi Bang Suma. Dan itu apa? Itu cara licik. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kenapa? Karena jelas Anda pilih-pilih. Lukas orang yang sama, yang juga dia mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Jelas yang dia tulis bukan untuk dia, untuk Paulus. Yang ditulis oleh Lukas justru mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Terima kasih Bang Suma. 2, Anda pakai cara pilih-pilih. Ini dalam hermeneutika namanya total keliru. Nggak bisa Anda pilih-pilih. Kemudian orang-orang neraka ini. Nah, kita perhatikan. Tidak ada skandal moral dalam diri Paulus. Dia tidak menikah menantunya. Dia tidak menikahi anak kecil. Dia tidak melakukan tindakan terhadap wik-wik terhadap pembantunya. Siapa orang nerakanya? Jawab teman-teman yang 1K ini. Siapa orang nerakanya? Jelas dia bukan Paulus. Dia tidak mati oleh racun. Dan dia dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi. Melalui Ananias. Oke, waktunya sudah Terima kasih, habis. teman-teman. Ya, Bang Juma, TikTokan Bang. Silakan Abang duluan. Mau Ribut soal sejarah, ini. Bang? Ribut ini. Kalau Oke, TikTok kayak gini Gini aja, pasti Bang Suma. biar nggak bagus-bagus ribut, disuruh biar nggak TikTok. ribut, ya. Bang Suma, biar nggak ribut, kita ini aja ya. Kita setel kendor aja ya, Bang ya. Kita setel kendor aja ya. Gimana, Bang? Oke. Saya tadi membawa Lukas, ingat ya. Lukas itu menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Sebagai hasil karya, tentu ada muatan kebenaran di dalamnya. Ingat, saya tidak pernah menolak. Saya hanya mengatakan itu bukan firman Tuhan, tapi itu adalah hasil penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan berarti itu sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Tapi duduk sebagai firman Tuhan, tidak akan mungkin hasil penyelidikan menjadi firman Tuhan. 1. Kedua, saudara mengatakan, mana Yohanes mengatakan tentang Paulus, Bung? Tadi yang saya bacakan itu 1 Yohanes 2 loh. Penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Apa Anda lupa? Belum lagi ketika dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertama kali, iblis ini melakukan pembunuhan terhadap manusia. Siapa kira-kira yang melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus? Ada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak, Paulus pelakunya. Nah, Anda belum menjawab mana legitimasi kerasulan Paulus dari Yesus. Silakan Anda tunjukkan. Siap. Oke, dijawab. Terima kasih. TikTokan. Ya. Oke, silakan. Ya, ini TikTokan. Tapi kalau aku udah sering diskusi sama Bang Suma kok, Mbak. Dan kami rata-rata tertib diskusinya. It's okay. Ya, TikTokan kami memang seperti ini, Mbak. Karena saya fokus edukasi ya. Thank you, Bang Suma. Jadi, Bang Suma tadi, saya ulang ya. Teknik yang Abang pakai itu prasmanan, Bang. Abang mengakui Lukas dalam kebenaran penyelidikannya, tetapi tidak mengakui tulisan-tulisan yang lain. Bagi saya, ini adalah tindakan prasmanan. Oh, saya cocok, ini nggak cocok, dan lain sebagainya. Itu sudah saya jawab. Saya nggak mau jawab lagi ya. Saya berharap ada poin maju buat kita berdua. Kemudian, Baginda mengatakan mengenai Yohanes, Abang baca soal antikristus di sini. Itu adalah soal barang siapa menyangkal bapa dan anak. Tidak ada narasi Paulus menyangkal bapa dan anak. Justru penyangkalan adanya bapa dan anak itu ada di surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Berarti bagi teman-teman muslim, bapa
anak itu kafir, Bapak anak itu jelas itu tidak benar. Itu disangkal secara tegas melalui surat Al-Ikhlas. Itulah kenapa bagi itulah Rasul Yohanes tulis, Antikristus dialah yang menyekal baik Bapa dan anak, baik sumber dan sang firman. Silakan Bang Zuma. Jadi Anda belum juga menjawab tentang legitimasi Yesus terhadap kerasulan Paulus. Tapi nggak apa-apa ya, cukup dicatat oleh netizen yang mendengarkan di bawah. Kemudian lam yalid wa lam yulad, menolak bapak, menolak anak, nggak nyambung itu. Justru ajaran Kristen yang menolak bapak, ajaran Kristen yang menolak anak. Dalam perspektif pengajarannya ditolak. Contoh, bapak, apakah bapak ini makhluk manusia bisa menjelma menjadi Tuhan, menjadi manusia? Bisa? Tidak bisa. Apakah bapak ini adalah manusia? Bukan. Apakah bapak ini berdua, bertiga? Tidak. Tetapi apa yang ditorehkan oleh pengajaran Rasul Paulus yang palsu ini? Apa yang diajarkan? Bapak menjadi manusia, inkarnasi, mengosongkan diri, dan seterusnya. Berarti menolak keberadaan bapak. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu bapak. Apakah diterima? Tidak. Harus ada ilah lain berupa jelmaan, yaitu Yesus. Berarti menolak bapak, yes. Nah, kita buktikan bahwa bahwa ajaran Kristen juga menolak anak. Anak ini mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Anak yang mengaku seperti itu. Tapi apakah diterima oleh Kristen? Tidak. Anak ini adalah Tuhan itu sendiri yang maha kuasa, yang menciptakan, mengampuni segala dosa dan seterusnya. Inilah dia. Penolakan terhadap Bapa dilakoni oleh Kristen, yes. Penolakan terhadap anak dilakoni oleh Kristen. Sementara Islam, Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang mengutus Nabi yang lahir tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan dia adalah bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Sementara anak yang adalah Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel hanyalah utusan Tuhan, jalan keselamatan bagi Bani Israel, manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kami tidak menolak. Berarti kami menerima Bapa dan juga menerima anak. Kristen menolak Bapa, menolak anak, itu jelas. Kalau dikatakan lam yalid wa lam yulad, yang betul. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak beranak. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak diperanakkan. Hanya di ajaran Kristen dia mengajarkan Tuhan beranak dan punya anak. Dan Tuhan itu adalah anak daripada Tuhan. Hanya di Kristen. Itu yang harus saudara pahami. Yang menolak Bapa dan menolak anak hanya ada di Kristen. Melalui ajaran Paulus yang Anda umpetin hari ini. Silakan. Boleh saya sedikit Bang Matahari? Ya silakan. Siap. Bang Victor. Ya. Oke. Sebentar Kak Belalai. Saya cuma mau tunjukkan 2 ayat. Tidak apa-apa nanti Kak Belalai silakan. Dua ya. Jadi yang pertama gini Bang. Jadi sebentar ya Bang ini ya, karena ini saya sering diskusi dengan Bang Suma dan kondusif kok, kondusif. Ya, jadi gini, di dalam keislaman Abang, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini secara tegas menabrak apa yang disampaikan oleh 1 Yohanes 2 ayat 23. Tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Tidak menerima kedua. Itu sudah terpatri. Tidak mungkin Allah itu diperanakkan. Tetapi tempat kami jelas. Barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan ini bukan hanya dalam PB. PL pun mengatakan sama. Ya. Tuhan berbicara pada era Musa. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, demikianlah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Anakku yang sulung. Tuhan memposisikan dirinya sebagai bapa. Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan ajari anaknya. Bayangin kedekatan yang kurang apa itu. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau menjadikan. Dalam era Raja Daud ya Bang, aku akan menjadi bapaknya. 2 Samuel 7 ayat 14. Dan ia akan menjadi anakku. Nah ini ditolak semua oleh konsep Islam. Kenapa? Ya memang tidak punya ketersambungan sanad dengan Kristen dan Yahudi. Ini eksklusif berdiri sendiri dari Tuhan yang berbeda.
Dan jelas di dalam keimanan kami Tuhan itu benar-benar ada, dia dibuktikan pada waktu itu, dia benar-benar menunjukkan dirinya ada, tunjukkan dengan cara berinkarnasi. Artinya apa? Keberadaan Tuhan kami tidak bisa dipertanyakan. He is really ada, eksis. Dia benar-benar eksis. Nah, dia yang terbukti eksis dalam perjanjian lama, dia juga terbukti eksis dalam perjanjian baru, maka dia terbukti eksis menyelamatkan. Ini yang penting, poin penting di sini. Nanti di ujung jalan nanti, bukan Tuhan yang tidak pernah ada, bukan Tuhan yang salah dengan sejarah, bukan Tuhan yang tidak menegur pelayannya yang melakukan tindakan bla bla bla. Aku nggak sebut ya, saya hormati keimanan Abang. Kemudian ketika Abang mengatakan ada ilah lain, come on, firman itu ada satu di dalam diri Allah. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kemarin kita sudah diskusi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satu pun dijadikan. Dialah yang menjadi manusia. Kita udah runut ya kemarin ayat 9, ia sedang datang, ayat 11, ia datang. Dengan cara apa? Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, dia yang nyata terbukti dalam perjanjian lama. Dan dia sesuai dengan sejarah di dalam perjanjian baru. Dia terbukti pasti. Dia juga punya kuasa bangkitkan dirinya dari antara umat. Dia juga pasti terbukti menyelamatkan nanti. Dan saya percaya rasul-rasulnya tidak ada satupun terkena skandal moral. Itulah kenapa Tuhan yang suci, dia mau umatnya suci. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi, tunggu. Kepanjangan, Bang. Pertama, Anda mencoba untuk menarasikan segala aspek yang diceritakan oleh risalah kenabian dari lahir sampai beliau wafat. Boleh tidak saya minta risalah kerasulan Paulus dari dia lahir sampai dia meninggal? Ada nggak dari cerita itu? Siapa bapaknya, siapa ibunya, supaya kita tahu apa aja yang dia lakukan. Ada? Ada informasi tentang itu di luar daripada surat-suratnya? Tidak akan Anda temukan. Jadi susah kalau Anda ingin mempersamakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan seorang rasul palsu. Susah Anda mencoba menjagokan Paulus, tapi legalitas dari Yesus sendiri nggak ada kepada dia. Yang Anda narasikan dia menggauli pembantu, kemudian menggauli menantu, itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu narasi orang yang sangat benci kepada beliau. Nggak ada itu narasi itu. Itu hanya ada di internal kalian. Di kami itu nggak ada. Menantu mana yang dinikahi oleh beliau? Yang disebut menantu itu adalah istri dari anak kandung. Sementara kejadian itu Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan kebiasaan orang Arab yang mengangkat anak dan menganggap anak angkatnya itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan Islam datang untuk mengajarkan suatu muamalah, mengajarkan syariat. Nah, itu yang harus dipatahkan. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi tidak sama seperti utusan-utusan yang lain. Sampai ribuan, sampai ratusan. Bahkan kalau Anda melihat bagaimana Yakub dengan istri-istrinya, dari pembantu, dari budak, dari selir, dijadikan sebagai istri. Anaknya kemudian menjadi tokoh-tokoh sentral yang dipilih oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa enggak Anda hujat itu? Kenapa Anda enggak menyampaikan itu? Bagaimana Yakub keturunannya kemudian memberikan jalan keselamatan kepada keturunannya sendiri. Dari istri-istri pembantunya, budak-budaknya. Ingat, 12 suku Bani Israel itu tidak semuanya berasal dari istri Yakub, istri pertama, tapi istri-istri poligami setelahnya. Jadi tidak ada hujatan poligami itu, Bu. Hanya ada di dalam lisan pembenci Islam dan pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Selesai kita di situ. Kemudian berbicara mengenai Tuhan. Tuhan yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', sama seperti Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah dilihat, tidak ada manusia yang bisa melihatnya, tidak ada manusia yang bisa mendengarkan. Yesus bukan cuma dilihat, bukan cuma didengarkan, diulek, dibunuh, dijadikan tumbal, dijadikan sesajen, lalu dijual oleh Paulus kepada non-Yahudi, dan itu Anda imani sekarang. Legalitas Paulusnya mana? Ada yang bisa menunjukkan itu? Itu poin yang pertama. Kemudian di dalam kitab Anda sendiri menerangkan dirinya bahwa Tuhan itu tak nampak, hormat kami dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak, yang esa. Yesus nampak, dibunuh dia, nonotnya dipotong-potong, dipotong. Bukan Tuhan dia, tapi dia jadi Tuhan oleh rasul palsu, yaitu Paulus.
Saya katakan palsu selama Anda belum menunjukkan legalitas dari Yesus kepada kerasulan beliau. Saya katakan Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Ya, saya kira gitu ya, saudara. Jadi ketika Anda berbicara tentang moral, tolong tunjukkan kepada saya dari sejak Paulus lahir dia sudah melakukan kebohongan. Apa kebohongannya? Dia dipilih dari sejak kandungan ibunya. Yang pilih sopo? Pak RT, Pak RW. Nah, sedangkan dia menjadi rasul aja Yesus nggak pernah pilih, apalagi dalam kandungan ibunya. Mana dalil itu? Paulus ketika usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mana ceritanya? Mana risalahnya? Tolong tunjukkan kepada saya. Ada? Gak akan Anda temukan itu. Bapaknya aja gak ditahu siapa namanya, ibunya siapa namanya, entah dari mana dia datangnya. Itulah antikristus yang Anda agung-agungkan sebagai rasul, tapi hanya rasul palsu. Silakan. Oke, saya tambahkan ya. Itu Paulus itu memang dia bukan nabi. Dia nggak gila-gelar gitu. Dia manusia biasa yang tidak gila-gelar gitu. Harus nabi, harus rasul, harus imam atau apa, enggak. Dan yang memerintahkan dia itu Yesus. Itu ada kisah para rasul 22 jelas. Yesus yang memerintahkan dia lakukan itu. Terus dari mana kita meyakinkan itu? Dari buahnya. Apakah buah Paulus ini seperti apa? Makanya setiap dia selesai banyak hal, dia kembali ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang disebut rasul, Petrus. Jadi mereka itu bercerita bagaimana pengalaman tentang mereka melayani orang-orang untuk mengenal Kristus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang mereka lakukan. Tidak ada perbedaan antara mereka. Yang terjadi perbedaannya di abad ke-7. Yang di luar konteks yang dikatakan baptis, tidak dikenal baptis. Terus bagaimana dikatakan sama hal dengan kekristenan yang beda? Perjamuan kudus, kita nggak ada perjamuan kudus, yang beda. Itu dua hal yang wajib dilakukan dalam kekristenan, yang membedakan antara kami kekristenan yang percaya pada Kristus dengan orang yang di luar Kristus yang percaya pada ilah-ilah lain. Terus kamu katakan Paulus seperti apa? Memang Paulus itu bukan gelar ya, enggak. Tetapi dalam hidupnya dia selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus, ingin seperti Kristus. Bahkan dengan cara hidupnya pun dia tidak berlebih-lebihan, tidak gila hormat, tidak jadi penguasa, tidak. Hidupnya murni untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang seperti yang diberitakan Tuhan Yesus, supaya setiap orang itu mendapat hidup yang kekal. Itu yang dipahami. Makanya rasul-rasul itu tidak keberatan, bahkan sangat menghormati pelayanan Paulus untuk orang di luar Yahudi atau orang yang tidak bersunat. Poinnya Bang, berarti Paulus bukan bukan rasul menurut Anda? Ini saya bilang tadi kan. Kan sudah bilang tadi. Poinnya Dia poinnya rasul. menurut Anda Paulus bukan rasul. Bang Belalai Gajah dan Bang Logika nih. Aku tadi kan dipotong. Aku belum sempat menanggapi yang dari Bang Suma ya. Mungkin Bang Suma bisa catat dulu dari poin dari Bang Belalai Gajah ya. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi seperti ini. Alkitab kami, Perjanjian sampai Wahyu, itu bukan data akte lahir masing-masing tokoh. Bukan data KTP masing-masing tokoh. Alkitab kami menceritakan mengenai jaminan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan insya Allah lagi. Bukan Allah alam, bukan. Tetapi jaminan yang pasti yang berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi kita juga Tunggu Pak Matahari, gini, coba saya minta satu dulu kejelasan. Menurut Pak Matahari dan Belalang ini, Paulus ini seorang rasul atau bukan? Itu aja dulu. Maksudnya kalau rasul ya kita lanjutkan diskusinya. Gini Bang Logika. Saya harus menanggapi Bang Zuma dulu. Nanti pertanyaan itu bisa Abang sampaikan ke Bang Belalai. Iya, kalau menurut Bang Matahari apa? Pasti beliau rasul jawab atau dulu. bukan? Oh ya, rasul. Tapi saya harus selesaikan narasi saya. Karena saya harus menanggapi Bang Zuma. Saya cuma minta kepastian. Oke, lanjut. Oke. Rasul ya. Kemudian, Bang Matahari, lanjut. Jadi seperti ini. Mengenai yang Abang sampaikan. Oh, bagaimana dengan Yakub? Budak Yakub itu bukan Yakub yang minta. Yakub tidak menggunakan, oh saya dapat firman dari Tuhan, kamu harus menikah sama saya. Yakub tidak pernah melakukan itu. Yang ngasih siapa? Itu dia dikasih oleh siapa? Dia ditipu oleh mertuanya. Pernikahan keduanya dia. Pernikahan ketiga, kenapa? Ingat, di situ ada menjadi istri.
menjadi istri. Sementara jadi menjadi istri baru mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, dalam case ini, tanda kutip ini, itu tidak ada menjadi istri terlebih dahulu. Bahkan dikatakan apa? Para istri-istri baginda itu marah. Kenapa ini dilakukan pada hari giliranku? Jadi bukan sesuatu yang sudah resmi pernikahan. Tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Yakub melakukan itu resmi secara pernikahan. Diberikan budaknya sebagai istri kepada suaminya. Yang ngasih siapa? Bukan Yakub yang minta. Yakub tidak pernah turun ayat hanya untuk melakukan tindakan itu. Tapi istrinya yang kasih. Kenapa? Karena dia nggak punya anak. Dulu ada namanya surrogate mother. Surrogate mother itu apa? Jadi begitu hamba itu melahirkan, maka anak itu dianggap sebagai anak dari si istri. Itulah surrogate mother. Tidak ada narasi bahwa dianu dulu baru dinikahi. Tidak ada. Dan itu berbeda. Dan ketika Daud melakukan itu kepada Daud, ya, ini case ya, Daud melakukan itu kepada istri dari salah seorang pahlawannya, langsung dimarahi oleh Tuhan. Uria, langsung Tuhan marah saat itu. Tuhan mengatakan apa? Anak itu pasti mati. Kemudian Tuhan apa? Kamu mencemarkan namaku. Kamu mencemarkan namaku. Kamu mencemarkan namaku. Tapi kita bandingkan dengan At-Tahrim. Dikatakan, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu cari kesenangan hati istri-istrimu. Loh, beliau tidak melakukan teguran. Jelas beliau Tuhan yang berbeda. Secara standar kesucian, berbeda. Segala sesuatu bisa ditiru, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Tapi satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Apa? Kesucian. Ini yang tidak bisa ditiru. Semua rasul-rasul yang kita sampaikan tadi, kekudusan. Mereka terbukti dalam kekudusan. Mereka tidak pernah ada kasus skandal. Itulah, dengarkanlah orang-orang ini. Mereka adalah saksi mata Yesus. Dengarkan orang-orang ini. Teman-temanku yang 1000K. 1K ini, dengarkan orang-orang yang tidak pernah ada skandal moral. Oke, silakan monggo Bang Suma. Dan Bang Logika tadi mau ditanya ke Bang Belalai Gajah, biar Bang Belalai Gajah yang jawab pertanyaan Bang Logika. Iya, saya minta kesimpulan sedikit dari Bang Belalai Gajah ini. Menurut Bang Belalai Gajah ini Paulus Rasul atau bukan? Oke, sebentar saya jawab ya. Bang Aus, itu kiamat minta dinaikin tuh. Oke, saya jawab ya. Itu dikatakan di kisah para rasul, dia adalah memang rasul. Tertulisnya seperti itu. Rasul. Oke, ayatnya, tunggu ini giliran saya dulu Bang ya. Rasul 13 ayat 24 nggak salah. 42 ya. Oke, biar saya lanjutkan dulu ya, nanti baru Anda bantah. Oke, jadi gini ya, untuk Bang Matahari dan Bang Belalai Gajah ini, dengarkan. Tuntutan Bang Juma tadi sudah sangat jelas. Jika ingin membuktikan ya, Paulus ini seorang rasul atau bukan. Yang pertama Anda harus lihat ada tidak ya ciri-ciri ini dari saya, ciri-ciri tentang kerasulan pada diri Paulus. Itu yang pertama. Nanti Anda tunjukkan kepada ciri-ciri ya, tunjukkan kepada saya di mana ciri-ciri kerasulan Paulus. Yang kedua, ya, Anda membicarakan tentang saksi tadi. Jika saksi lebih dari 2 orang maka kesaksian itu dapat diterima. Oh, tidak seperti Bang Logika kayaknya putus nih Bang. Oke Bang Suma, mau ada kiamat nih Bang Suma. Ini tadi mungkin bisa dielaborasi soal At-Tahrim 1 ayat 1 ya nih. Bagus ini. Ya ini menarik kayaknya. Kiamat, ada data-datanya nggak kiamat? Oh, lengkap. Oke. Silakan. Aduh, pada kemana itu? Ya, saya bantah dulu ya yang tadi ya. Saya bantah dulu. Yang pertama, Anda boleh membawa pun 20 tahun, dia ngapain aja. Jangan Anda kemudian membawa narasi Paulus yang miskin narasi tentang sejarah hidupnya dengan baginda Rasul Muhammad diceritakan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda berbicara mengenai Paulus tidak akan kemudian
Anda mengatakan bahwa Paulus itu tidak gila gelar. Siapa bilang? Siapa bilang Paulus itu tidak gila gelar? Dia malah mengaku sebagai Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1, genomai memites katos kago Kristus. Kamu harus menjadi teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Aku ini juga Kristus. Wow, keren. Dan dia mengaku sebagai rasul kepada non-Yahudi. Dia tidak bercacat. Sudah membunuh, sudah menganiaya. Baca original teksnya, Kiamat. Ya, Rati. Jadi di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus ini menerima firman dan menyampaikan firman. Mana firman yang disampaikan tentang kerasulan Paulus? Mana? Tunjukkan. Gak ada. Lalu kemudian Anda mengatakan jaminan. Mana jaminan Yesus kepada pengikut Paulus? Mana? Tunjukkan. Jangan Anda bebani diri Anda dengan satu beban yang berat. Yang satu aja belum selesai, Anda tambah lagi jaminan. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa keadaan kita kelak, belum nyata. Mana jaminan itu? Mana jaminan? Penyembah Yesus adalah orang yang dijamin masuk surga. Mana? Di mana itu tertulis? Yang ada, orang yang menyembah Yesus diusir Yesus dengan mengatakan, engkau adalah pembuat kejahatan. Jadi silakan tunjukkan kepada saya, mumpung ada si siapa ini, si Rati, si Kiamat, tolong tunjukkan ke saya legalitas kerasulan Paulus berdasarkan pengajaran Yesus. Kalau tidak ada, kalian tidur aja 60 tahun. Nanti bangun setelah sehari sebelum meninggal. Silakan. Oke, sebelum boleh diperbesar. Sebentar Bang Kiamat, sebelumnya saya kan belum kasih pertanyaan nih. Jadi gini Jumba ya, ini pertanyaan saya dari dulu ya, mungkin sampai sekarang belum saya temukan dari jawaban Muslim. Kamu berbicara tentang Paulus, luar biasa. Paulus kamu tanya. Saya tanya tentang Nabi kamu ini. Dia lahir agamanya apa? Karena dia nggak diazankan loh bro. Agamanya apa? Itu yang harus kamu mengerti. Terus dia apakah dia disunat? Kapan dia disunat bro? Terus waktu dia menikah dengan Siti Khadijah, pakai agama apa bro di Siti Khadijah dihalalkan? Yang saya bingung ya cuma, kamu sudah bertahun-tahun, udah dapat poin banyak, segala macam. Tapi nggak ada yang teman-teman Muslim mengerti, mengasih jawaban itu. Terus kamu minta tentang legalisasi seorang Paulus. Paulus bagaimana kecilnya? Kamu aja nggak bisa menerangkan Muhammad itu lahir agamanya apa? Terus dia diazankan tidak? Terus kamu tidak pernah menyatakan suatu kebenaran pengajaran ke teman-teman kamu Muslim. Bagaimana Muhammad itu disunat? Kapan disunatnya? Apa tidak disunat? Terus yang pertanyaan terakhirnya yang paling mengerikan adalah waktu dia menghalalkan Siti Khadijah pakai agama. Saya bicara agama ya. Pakai agama apa? Ini yang saya membangunkan. Saya nggak ketemu jawaban dari teman-teman kamu. Yang mungkin murid-murid kamu juga nggak ada yang berani mengatakan dari mana gitu. Mungkin kamu harus mengajarkan mereka. Mungkin saatnya di sinilah kamu ceritakan soal seperti apa masa kecil Muhammad itu. Silakan ya. Silakan disambung ke Kiamat. Oke, host minta tolong diperbesar. Host. Bang host, tolong besarin Kiamat dong. Host. Aku tunjukin data aja. Wah, kayaknya lagi ini ya keluar ya, host. Mana nih hostnya? Ya, yang lain aja. Kalau saudara Jack Ceta kan tidak bisa nunjukkan kerasulan Paulus berdasarkan Yesus. Ya, akan tunjukkan bro. Saya lengkap kalau data-data. Ya, silakan. Bacakan aja. Iya. Aja. Kalau itu tadi sudah saya sampaikan ya Bang Suma dan berkali-kali saya sampaikan. Nggak ada. Itu cerita Lukas. Yang saya minta Anda firman. menggunakan data Lukas. Lukas itu kan penyelidik dia itu. Lukas, di dalam. Yang saya minta apa? Kerasulan Paulus berdasarkan legalitas dari Yesus. Bentar, host FYP. Yesus penerima firman. Ya. Oke. Kalau Paulus Jadi itu ini, rasul, maka ada firman yang Yesus. Rasul 9 ayat 15. Jadi ini adalah data-data sejaman dengan Yesus ya Bang Sumaya.
Oh, teman-teman yang 1,2 tolong Itu follow saya dong. Sebentar Bang Suma. Tolong itu follow bukan saya dong. pengakuan Yesus. Itu Saya bukan saya pengakuan belum Yesus. bisa saya belum bisa apa? Yang saya belum bisa apa? Yang Gimana ini roomnya? Nih banyak yang nge-report nih roomnya nih, aduh. Tolong dong teman-teman. Dari tadi yang punya room nggak ikut campur, teman-teman jangan mereport, tolong. Tolong dong teman-teman. Cek. Oke, aku tutup dulu ya. Naik lagi ya. Sebentar ya, aku tutup. Aku aktifkan lagi ya. Naik lagi ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita. Gimana kabar antum semua? Sehat-sehat aja kan? Apakah suara saya masih kedengaran? Ci. Cek. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Cek. Oke, baik. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita beberapa jam kemudian berdialog dengan teman-teman kita ini, hampir 1,5 jam ya, bahkan lebih ya, kita dengan teman-teman kita ini 1,5 jam kita berdialog. Kemudian kita minta satu data aja terkait dengan legitimasi Yesus terhadap kerasulan Paulus, pendiri agama Kristen. Tapi ternyata beberapa oten tadi ya, itu tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menunjukkan data bahwa Paulus itu adalah rasul. Artinya bahwasanya ya, kalau Paulus ini ternyata kerasulannya tidak dapat ditunjukkan legalitasnya, artinya laksana Allah menguraikan tentang kenabian Rasulullah, ya bagaimana kemudian Tuhan mereka memiliki rasul yang tidak pernah diutus oleh Tuhannya mereka sendiri? Kan lucu. Ada rasul yang tidak diutus oleh Tuhan mereka sendiri. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini Allah yang berfirman. Harusnya Yesus pun juga berfirman, menyatakan Paulus itu adalah rasul. Mana buktinya? Gak ada. Mereka salto kemana-mana, gak ada satupun di antara mereka yang mampu menunjukkan itu. Gak ada bukti bahwasanya apa yang mereka imani, kenabian Paulus, kerasulan Paulus, itu adalah sesuatu yang keliru besar, karena tidak ada data itu. Ya, saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Lalu kemudian Jak Ceta ini karena keputusasaan sudah bertahun-tahun dialog dengan Bang Zuma, kemudian beliau tidak mampu kemudian
memberikan narasi yang benar terhadap keagamaannya, ya akhirnya jadi penghujat, membahas Nabi Rasulullah Muhammad SAW, membahas tentang Buddha, membahas tentang menantu dan seterusnya. Itu adalah wujud keputusasaan. Tidak ada data terkait dengan kelemahan Islam sehingga mencoba untuk menarasikan hujatan-hujatan liberalis dan kaum pembenci-pembenci baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi giliran hal mendasar, mana coba tunjukkan ke saya bahwa Paulus itu adalah rasul berdasarkan Yesus. Ternyata nggak ada. Yang ada, Paulus adalah rasul berdasarkan Lukas. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian ya sementara apa yang kita sajikan pada siang hari ini terkait dengan materi Rasul. Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul yang benar, ya, ataukah Paulus yang Rasul yang benar? Ternyata mata rantai kerasulan Paulus itu terputus dari Yesus itu sendiri. Artinya bahwasanya ya Kristen ini pengikut Paulus, tapi Paulus sendiri sebagai junjungan mereka itu tidak mendapatkan ijazah legalitas ya sebagai rasul dari Yesus itu sendiri. Yesus dituhankan melalui pengajaran bernama Paulus, tetapi ternyata Yesus tidak mengenal Paulus itu sendiri. Oke, sahabat-sahabat, kita rehat sejenak, kita istirahat. Insya Allah malam kita jumpa kembali. Yang pastinya kemudian teman-teman kita Kristen tidak berdaya menghadapi materi ini, ya, karena mantan pembunuh murid-murid Yesus, penganiaya murid Yesus itu ternyata tidak memiliki ruang dalam pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, kecuali sebagai orang Farisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan. Ya, terakhir dari saya, rekan-rekan sekalian, mungkin sebentar malam itu kita akan menampilkan video peresmian masjid, karena kemarin kita tidak bisa live faktor jaringan ya teman-teman, harap maklum. Sebentar malam itu kita akan tayangkan kondisi peresmian Masjid Nur Maulida, di mana pekerjaannya sudah selesai. Dalam hal ini yang saya maksud adalah bangunan daripada masjid itu sudah rampung. Tinggal 2 PR kita, yaitu jalan menuju ke jalan utama itu yang mau dipaving, dan juga yang kedua adalah pembangunan kembali pengoboran sumur, di mana air yang kita gunakan ternyata ketika jamaahnya itu di atas 200 orang, seketika sumur itu ini tidak mengeluarkan air. Kita butuh waktu menunggu beberapa saat ya, sampai 1 jam dialirkan baru kemudian mengalir kembali. Artinya masih ada kekurangan ya yang terkait dengan masjid kita, yaitu persiapan kesediaan air di tempat yang seharusnya masjid ini ada sumber air yang berlimpah. Nah, saya berharap kepada teman-teman sekalian yang mengenal tukang sumur yang ahli, yang bagus, ya, supaya bisa menginformasikan Bang Suma melalui chat di nomor Excel. Mana tahu bisa direferensikan ke saya, kita hubungi supaya bisa mengerjakan pengoboran sumur bor di masjid kita. Ini teman-teman saya informasikan bahwa sudah kurang lebih 10 bor ya, titik bor. Yang terakhir itu kemarin bagus ya, tapi kalau untuk waktu yang panjang kayaknya kita masih butuh pembenahan ya. Untuk itulah saya berharap kerjasamanya sahabat-sahabat sekalian, kiranya kita bisa mendatangkan ahli sumur supaya masjid kita ini mendapatkan air yang berlimpah. Demikian untuk sementara, insya Allah bentar malam kita jumpa lagi. Terima kasih atas partisipasi sahabat, atas atensinya, perhatiannya terhadap channel Zulkifli M. Abbas, dan juga atas doa-doa dan dukungannya selama ini. Terima kasih atas terlaksananya sampai selesai pembangunan masjid kita, yang mana masjid ini memang murni adalah milik netizen.
Terima kasih, kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada antum semua, diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dibahagiakan bersama keluarga di dunia bahkan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.